Oke, nah misalnya teman-teman, ini ada artikel yang diterbitkan di tahun 2011. Emang udah agak lama, cuma masih relate dengan yang sekarang. Suaranya agak hilang. Yes, tadi suaranya memang hilang, tapi sekarang udah ada lagi. Ya. Jadi teman-teman, ada artikel di tahun 2011 menyatakan bahwa terjadi peningkatan berat badan selama mereka berpuasa. Penyebabnya apa? Ternyata resultnya itu teman-teman, dari 173 keluarga yang diteliti dan ditanya-tanya, penyebab dari kenaikan berat badan itu adalah 40% disebabkan karena banyaknya atau jenis makanan yang mereka konsumsi selama mereka berpuasa. Ya. Jadi mungkin aja orang-orang tuh bisa naik berat badan selama puasa kalau pola makannya itu atau jenis makanannya itu masih aja yang tinggi kalori, terus tinggi lemak, kemudian tinggi karbohidrat dan rendah protein. Terus yang berikutnya adalah 31,2%. Kenapa mereka bisa naik berat badan? Disebabkan karena kurangnya aktivitas gerak atau aktivitas fisik, teman-teman. Ya. Dan berikutnya lagi 14,5% itu disebabkan karena peningkatan konsumsi makanan. Nah, ya. Jadi faktor pertama adalah jenis makanan yang mereka makan selama mereka buka puasa atau mereka setelah mereka ada waktunya mereka boleh makan. Terus yang kedua adalah kurangnya aktivitas gerak, dan yang ketiga adalah terjadi peningkatan konsumsi makan. Kenapa? Karena dari habis imsak sampai pas sebelum buka puasa tuh mereka berpuasa tuh. Ya, teman-temannya berpuasa. Setelah mereka udah bisa buka, itu malah makanannya 2-3 kali lipat. Balas dendam. Jadi bisa aja teman-teman, bisa aja seseorang itu justru naik berat badan selama berpuasa. Nah, pertanyaannya tuh kan, kenapa mereka bisa naik berat badan selama berpuasa? Jadi ada artikel lagi nih di tahun 2021, teman-teman. Artikel tahun 2021 ini membahas tentang practical tips to safety fasting during Ramadan. Jadi gimana sih selama bulan puasa itu kita bisa mengambil momentum untuk dapetin berat badan yang kita mau. At least misalnya kita hubungkan antara diet dengan puasa, ya. Jadi ternyata di sini dibilang bahwa teman-teman, the holy month of Ramadan is a special month of the year of Muslim around the world. Yes, betul. Dan selama puasa itu semua orang yang menjalankan ibadah puasa, terutama teman-teman kita yang Muslim, itu pasti menganggap bulan ini bulan yang paling suci, yang apa ya, rugi banget kalau dilewatkan, gitu ya. Jadi selama bulan Ramadan ini memang ada kewajiban untuk kita berpuasa, terutama dalam hal menahan lapar dan haus selama di jam-jam tertentu, teman-teman. Ya, tergantung di mana teman-teman berada. Kalau teman-teman berada di Indonesia, dari habis imsak sampai maghrib. Ya, ada yang 12 jam, ada yang 15 jam, ada yang 17 jam, ada yang 18 jam, ada yang 20 jam, tergantung di mana teman-teman tinggal. Nah, Ramadan ini teman-teman, katanya banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan kesempatan atau momentum sekaligus untuk mendapatkan penurunan berat badan selama puasa. Ya, jadi mereka apa sih namanya? Ini kan puasa nih. Ya udah deh, sekalian aja deh diet gitu kan. Nah, kalau teman-teman pengen dapetin hasil terbaik program diet teman-teman selama bulan puasa, itu sebenarnya sama aja dengan ketika teman-teman menjalankan program diet di luar bulan puasa. Kenapa? Karena sebenarnya poin nomor 1 adalah jangan pernah skip your morning meal. Artinya, teman-teman, pada saat teman-teman nggak puasa pun, teman-teman disarankan untuk tetap sarapan. Pada saat teman-teman berpuasa, teman-teman disarankan tetap untuk sahur. Ya. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah,
apa yang teman-teman konsumsi selama teman-teman sarapan, kalau teman-teman nggak puasa, dan apa yang teman-teman konsumsi pada teman-teman sahur selama teman-teman berpuasa. Itu adalah poin penting yang teman-teman harus perhatikan agar teman-teman bisa dapetin hasil maksimal selama teman-teman berpuasa ataupun teman-teman tidak berpuasa untuk mendapatkan momentum di bulan Ramadan ini. Ya, jadi yang pertama, jangan pernah skip sahur. Yang kedua, apa yang teman-teman makan pada saat sahur itu juga jauh lebih penting. Ya, karena banyak orang yang merasa bahwa karena dia harus nahan lapar dan haus dari pagi sampai malam, sampai maghrib, maka butuh bahan bakar banyak, sehingga pada saat sahur mereka dalam tanda kutip ada ketakutan untuk kelaparan, ya, ada ketakutan untuk kelaparan, sehingga sahurnya itu kadang makannya over portion, porsinya terlalu banyak, terus over kalori, ya, kalorinya terlalu banyak, dan terjadi ketidakseimbangan makronutrisi, terlalu banyak karbo, terlalu banyak lemak, proteinnya kurang, sayur apalagi serat, ya. Kalaupun ada sayur, itu biasanya bukan sayuran yang segar, bukan buah-buahan yang segar. Biasanya sayur yang dipanaskan, ya. Apakah itu boleh? Boleh aja. Hanya saja nilai nutrisinya mungkin akan berkurang dibanding kalau misalnya teman-teman mempersiapkan sayur-sayuran yang segar. Ya. Jadi nomor 1 adalah don't skip your meal. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ketika orang-orang mengalami puasa dan menjalankan ibadah puasa, selama mereka menjalankan ibadah puasa itu, ternyata ada 3 poin penting yang berubah, teman-teman. Yang harus teman-teman cek, yang harus teman-teman perhatikan, yang harus teman-teman lihat selama teman-teman menjalankan program diet di bulan Ramadan ini, atau teman-teman menjalankan ibadah puasa plus juga melakukan diet, ya. Apakah ada metode diet yang juga puasa? Ada, teman-teman, ya. Intermittent fasting. Ada IF, ada IF 4 jam, ada IF 6 jam, ada IF 8 jam. Ada banyak jenis IF. Tapi kalau teman-teman melakukan IF, intermittent fasting, teman-teman nggak menjalankan ibadah puasa, ya. Bedanya cuma itu doang. Kalau ini kan kita puasanya bernilai ibadah, ya, ada pahalanya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan selama bulan puasa itu dan teman-teman pengen melakukan diet, itu ada 3 poin penting yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah metabolisme saat puasa. Yang kedua adalah pola makan teman-teman saat puasa dan olahraga saat puasa. Kenapa? Karena banyak orang yang memilih untuk dalam tanda kutip tidak bergerak atau bermalas-malasan selama bulan puasa dengan berlindung di balik menahan lapar dan haus, jadi membatasi diri untuk tidak banyak bergerak dan lebih memilih untuk lebih banyak tidur, lebih banyak malas gerak dan segala macamnya. Oke? Nah, jadi teman-teman semua, kalau teman-teman perhatikan selama kita berpuasa, untuk metabolisme itu terjadi 3 poin penting. Yang pertama adalah perubahan metabolisme energi, jelas. Kenapa? Karena kalau kita makan sehari-hari ada bahan bakarnya, tapi kalau ini dari pagi sampai menjelang maghrib itu nggak ada bahan bakarnya. Artinya akan terjadi perubahan metabolisme energi, teman-teman, di dalam tubuh kita. Terus yang kedua, terjadi perubahan hormonal. Jelas. Kenapa? Karena ketika teman-teman bicara tentang makan, itu akan ada 3 hormon yang biasanya sering sekali dibahas. Saya mau tanya, kok saya kebanyakan minum perut sakit dan jadi sendawa terus ya? Kebanyakan minum tuh maksudnya berapa banyak minumnya? Ya, kalau sekali minum langsung 2 liter, ya mabok juga. Jadi usahakan kalau misalnya kakak pengen turun berat badan lagi. Kalau Kak Shena pengen dapetin hasil maksimal selama mau minum itu, minumnya bertahap aja. 250 mili atau 200 mili, tapi dilakukan sering. Daripada sekali minum langsung banyak.
Oke, lanjut kita teman-teman. Nah, jadi terjadi yang kedua adalah perubahan hormonal. Perubahan hormonal apa? Yang pertama, hormon leptin, hormon kenyang. Yang kedua, hormon grelin, hormon lapar. Yang ketiga, hormon insulin yang bertugas untuk mengatur kadar gula darah pada saat teman-teman makan atau pada saat teman-teman lapar atau pada saat kondisi perut teman-teman kosong. Nah, ini akan terjadi perubahan hormonal selama kita puasa. Terus yang ketiga, perubahan biokimia darah. Ya, kenapa? Karena kandungan gula darahnya otomatis akan menurun karena kita nggak makan. Ya. Nah, ternyata teman-teman, kalau teman-teman perhatikan sebelum kita berpuasa itu terjadi metabolisme energi, karbo yang masuk, protein yang masuk, lemak yang masuk itu akan dicerna dalam sistem pencernaan yang akhirnya akan diubah atau dikonversi menjadi energi untuk kita melakukan aktivitas, untuk kita bernapas, untuk kita melakukan pekerjaan, untuk banyak hal-hal yang terjadi di dalam tubuh kita yang didapatkan dari energi metabolisme tersebut. Oke. Nah, ketika kita tidak berpuasa, normalnya teman-teman, itu karbo akan diubah menjadi glukosa, kemudian glukosa nanti akan jadi glikogen, glikogennya terus nanti kelebihan glikogen akan disimpan di otot dan hati, kemudian nanti akan jadi glukosa, kemudian jadi energi. Terus lemak diubah menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian kalau protein akan dipecah menjadi asam amino. Intinya, ketiga jenis makronutrisi ini itu akan diproses dalam metabolisme yang notabene semata-mata juga akan digunakan sebagai bahan energi untuk tubuh kita beraktivitas pada saat normal. Nah, gimana pada saat kita berpuasa? Pada saat kita berpuasa, teman-teman, itu terjadi perubahan metabolisme energi. Otomatis. Kenapa? Karena kita tidak ada asupan makanan. Apa yang mau diubah? Yang ada hanya satu, lemak sebagai cadangan energi. Yang kedua adalah glikogen yang disimpan di otot dan di hati. Itu aja yang akan diproses oleh tubuh pada saat kita tidak ada makanan selama kita berpuasa. Otomatis metabolisme kita akan berubah. Ya. Dan dengan perubahan metabolisme ini, hormonal juga akan berubah, teman-teman. Dalam hal ini, gula darah dan hormon yang tadi saya sebutkan di awal. Hormon insulin, hormon leptin, dan hormon grelin. Ya. Pada prosesnya itu seperti ini sebenarnya, teman-teman. Pada saat kita lapar, hormon grelin itu akan dikirim dan diproduksi. Ya. Hormon lapar, hormon grelin. Kemudian otomatis kita akan mencari makan. Ketika kita makan, otomatis gula darah akan naik, teman-teman. Ketika gula darah naik, otomatis hormon insulin akan diproduksi untuk menurunkan gula darah tersebut sehingga dalam batas normal kembali. Ya, dalam hal ini hormon leptin juga diproduksi untuk ngasih tahu sinyal kenyang. Nah, pada saat kita lapar, hormon grelin akan kasih tahu kita lapar, tapi kita nggak bisa makan. Lalu kita berpuasa, ya, otomatis gula darah turun. Gula darah turun, hormon insulin juga akan turun, teman-teman. Hormon leptin nggak ada. Kenapa? Karena apa yang mau dikasih sinyal kenyang, kita aja belum makan. Nah, itu perubahan hormonal yang terjadi pada saat kita berpuasa. Jadi ketika insulin rendah, otomatis, teman-teman, tubuh akan memecah lemak menjadi energi. Ya, itulah sebabnya kenapa ketika teman-teman melakukan puasa, teman-teman bisa mendapatkan penurunan berat badan selama teman-teman berpuasa. Kuncinya yang pertama adalah defisit kalori, jelas. Kenapa? Karena teman-teman tidak makan di jam-jam dan waktu tertentu. Kemudian yang kedua, terjadi perubahan hormon yang secara tidak langsung akan membuat dan mempengaruhi kebutuhan energi yang diambil dari lemak ataupun dari glikogen yang ada di tubuh teman-teman. Ya. Kemudian ketika insulin rendah, hormon pertumbuhan atau GH, growth hormone juga akan tinggi. Ketika insulin rendah, memicu produksi GH untuk memecah lemak menjadi energi. Karena kan energi nggak ada, makanan nggak bisa masuk, minuman nggak bisa masuk,
Dan secara otomatis juga hormon epinefrin atau adrenalin itu akan meningkat dan metabolisme energi semakin cepat sehingga akan lebih banyak membakar kalori dan lemak. Nah, itu yang terjadi selama kita berpuasa. Lain cerita kalau kita sudah tidak berpuasa atau masuk waktu buka. Jadi makan pada saat buka puasa makannya semua dimakan, gorengan semua dimakan, minuman segala jenis diminum. Itu udah terjadi peningkatan kalori, terjadi peningkatan makanan, konsumsi makanan, dan masih banyak lagi yang terjadi pada saat teman-teman udah masuk waktunya berbuka. Nah, ya. Kemudian yang kedua adalah, jadi kalau ditanya olahraga saat puasa itu kapan bagusnya? Olahraga saat puasa itu sebenarnya tergantung jenis olahraga yang teman-teman mau lakukan. Kalau mau teman-teman lakukan olahraga di pagi hari, pilihlah olahraga yang intensitasnya rendah, yang tidak membuat proses dehidrasi jadi semakin parah. Misalnya teman-teman olahraga pagi malah milih maraton 5 km. Kalau pagi-pagi intensitasnya rendah aja teman-teman, sepedaan, terus jalan kaki, nggak usah olahraga yang intensitasnya terlalu tinggi, ya. Terus biasanya teman-teman memang disarankan olahraga itu sebelum berbuka, 1 jam sebelum berbuka atau 2 jam sebelum berbuka atau setelah berbuka. Intinya adalah balik lagi sih, nggak ada satupun waktu olahraga yang baik selama puasa. Balik lagi ke teman-teman semua. Dan sesuaikan dengan kondisi tubuh teman-teman. Pilih jenis olahraga yang teman-teman suka, ya. Nanti kalau saya bilang olahraga yang paling bagus tuh Zumba, wah, teman-teman langsung ngerasa lah, saya kan nggak suka Zumba, harus ya Zumba. Intinya adalah jangan pilih olahraga yang teman-teman nggak suka, ya. Terus yang ketiga adalah durasi dan intensitasnya itu dikurangin. Dari biasanya teman-teman melakukan olahraga di bulan selain bulan Ramadan. Ya, kenapa? Karena di bulan Ramadan ini kan kita lebih banyak fokus melakukan ibadah, kemudian lebih banyak fokus untuk istirahat yang cukup sehingga pada saat bangun sahur juga jadi lebih optimal. Ada banyak hal-hal yang kita lakukan ngebuat kita untuk membatasi atau mengurangi durasi dan intensitas selama kita berolahraga. Ya, nah ini olahraga saat puasa. Jadi kenapa bisa terjadi penurunan berat badan selama kita puasa? Sebenarnya baik lagi, konsepnya adalah defisit kalori, ya. Bukan karena kita nggak makan, bukan karena kita melakukan olahraga berlebihan dan segala macamnya, tapi defisit kalori. Itulah sebabnya ada orang yang tetap bisa naik berat badan walaupun dia udah nggak makan dari imsak sampai pas buka puasa. Kenapa? Karena pada saat imsak dan pada saat buka puasa, itu mereka melakukan over kalori. Jadi intinya sebenarnya adalah defisit kalori. Balik lagi ke defisit kalori. Dan teman-teman perhatikan kalau jumlah energi atau total daily energy expenditure, TDEE, setiap orang kan beda-beda. Nah, selama bulan puasa ini teman-teman harus perhatikan, teman-teman wajib penuhi kebutuhan BMR dulu, basal metabolic rate, kalori yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas di dalam tubuh teman-teman seperti bernapas, bergerak, mompa darah dan segala macam. Itu BMR. BMR itu penting banget untuk teman-teman penuhi. Ya. Kemudian yang kedua adalah thermic effect of food, kalori yang dibutuhkan untuk mencerna makanan yang masuk. Ya. Disarankan memang ada penelitiannya teman-teman, itu teman-teman lebih banyak konsumsi protein. Kenapa? Karena protein untuk mencernanya itu membutuhkan kalori lebih banyak. Ya, jadi pada saat proses pencernaan makanan, terutama pencernaan protein, itu kalori yang dibutuhkan lebih banyak. PEF, thermic effect of food-nya lebih tinggi kalau teman-teman makan protein. Kalau teman-teman makan karbo dan lemak, itu biasanya lebih rendah, ya, lebih cepat dicerna, terutama karbohidrat yang sederhana. Itu kan lebih cepat dicerna oleh tubuh. Kemudian yang berikutnya adalah untuk aktivitas
terutama aktivitas fisik dan aktivitas olahraga. Jelas, ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, itu biasanya pada saat bulan puasa, 60% kalori yang masuk itu digunakan untuk BMR, kemudian 10%-nya untuk thermic effect of food, dan 30%-nya untuk kita aktivitas fisik harian, dan aktivitas fisik olahraga. Jadi ini sudah jelasnya tadi bahasa metabolic rate, energi untuk menjalankan proses tubuh yang vital, bernafas, kemudian ngomong kayak gini, ini malah pakai BMR teman-teman. Ya. Kemudian ada thermic effect of food, energi untuk mencerna makanan, 20-30% kalori akan dipakai untuk mencerna protein, teman-teman. Sementara untuk karbohidrat 5-10% dan lemak itu 0-5% kalori yang digunakan untuk mencerna makanan tersebut. Ya, ini contohnya adalah thermic effect of food. Kalau 300 kalori karbo yang masuk ke dalam tubuh itu kurang lebih 5-10%, 30 kalori untuk bakarnya. Ya, kalau 300 kalori protein itu 90 kalori yang digunakan untuk mencerna makanan protein. Itulah sebabnya disarankan kita itu mengkonsumsi protein lebih banyak dibanding kita karbo dan lemak, ya. Terutama ketika teman-teman lagi proses diet. Nah, ini untuk aktivitas fisik, teman-teman. Ada aktivitas untuk non-exercise activity thermogenesis, yaitu kayak kita melakukan aktivitas fisik biasa harian, berjalan, nyuci piring, nyapu, ngepel, ngerjain tugas, segala macamnya, itu butuh kalori juga. Kemudian ada exercise activity thermogenesis, ya, untuk olahraga. Nah, intinya adalah kalau teman-teman pengen dapetin hasil maksimal selama teman-teman melakukan ibadah puasa ini, dalam hal ini hasil maksimal untuk turun berat badan, maka yang perlu teman-teman perhatikan lagi-lagi adalah pembagian kalori, teman-teman. Ya, kalau teman-teman pengen dapetin turun berat badan, maka otomatis teman-teman harus defisit kalori plus defisit kalori yang nggak ngebuat ibadah puasa teman-teman jadi lemas. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan itu. Itu yang paling penting. Ini BMI kita nggak bahas, juga udah ini juga minuman, lemak juga. Nah, jadi intinya adalah bagaimana teman-teman tadi yang pertama tidak skip sahur, kemudian kedua perhatikan pola makannya, yang ketiga adalah teman-teman perhatikan untuk durasi dan waktu serta jenis olahraganya. Nah, itu yang paling penting. Jadi ada 3 hal yang ngebuat teman-teman bisa dapetin hasil maksimal selama teman-teman melakukan diet plus juga ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Nah, jadi sangat penting sekali lagi buat teman-teman yang sering kali bertanya, bisa nggak sih saya dapetin turun berat badan maksimal selama bulan puasa ini? Bisa banget, teman-teman. Saya pas buka nggak makan banyak, tetap defisit kalori. Kenapa? Perut masih gede ya, beda sebelum puasa. Nah, itu kalau perut gede itu, gedenya tuh gede seperti apa? Artinya, kalau pengen perutnya kecil, harus fokusnya adalah proses ke fat loss. Dan proses fat loss itu nggak serta-merta selama bulan puasa bisa langsung turun maksimal. Lingkar perut bisa aja susut, tapi kita nggak bisa fokus untuk menyusutkan lingkar perut, ya, karena ada spot reduction. Spot reduction itu adalah ketidakmampuan kita untuk mengatur dan memilih di bagian mana yang harus turun dulu, di bagian mana yang harus susut dulu lingkarnya. Intinya adalah tetap lakukan aja defisit kalori selama bulan puasa. Kemudian yang kedua, tambahkan aktivitas olahraga. Jangan lupa juga asupan makanan protein, karbohidrat, dan lemak yang seimbang. Kemudian air putihnya juga jangan lupa. Jadi ada banyak faktor juga yang harus teman-teman perhatikan untuk menunjang dan mendukung keberhasilan teman-teman dalam program diet selama bulan puasa. Ya. Terus olahraga selain bulan Ramadan yang baik untuk sakit GERD yang katup lambungnya lemah itu apa? Jalan kaki. Itu olahraga yang paling mudah, paling murah,
dan tinggal jalan aja, nggak perlu ribet mikirin gerakan, nggak perlu ribet mikirin lain-lain, ya. Jadi intinya adalah bagaimana teman-teman tetap melakukan olahraganya seperti yang teman-teman bisa lakukan. Oke. Kemudian Waalaikumsalam, nyimak. Oh, selamat pagi Kak Yuni. Nah, jadi itu teman-teman ya untuk teman-teman melakukan aktivitas selama teman-teman berpuasa. Terus saya share lagi yang sesi terakhir kita. Tadi don't skip your morning meal. Kemudian yang kedua adalah hydration. Ini penting banget ya, air. Kalau teman-teman perhatikan memang ada pembatasan waktu minum air, tapi sebisa mungkin dan semaksimal mungkin manfaatkan waktu-waktu untuk teman-teman tetap minum air. Ya, misalnya bangun sahur minum, kemudian pada saat sahur minum, setelah sahur, sebelum imsak minum, kemudian pada saat buka puasa minum, makan, setelah habis sholat maghrib minum, kemudian sebelum berangkat tarawih minum, sesudah tarawih minum. Pokoknya waktu-waktu yang teman-teman bisa minum, teman-teman harus minum. Dan jumlahnya teman-teman sesuaikan. Boleh 250 mili, boleh 200 mili, boleh 300 mili, balik lagi ke teman-teman. Ya, kalau saya biasanya sekali minum itu 350 sampai 450 mili, teman-teman. Ini kurang lebih kalau 8 kali minum 500 mili itu selama bulan puasa bisa dapat 4 liter. Ya. Jadi balik lagi ke teman-teman. Nggak harus teman-teman memaksakan diri untuk 500 mili, teman-teman bisa mulai dengan 200 sampai 250 mili. Kemudian yang ketiga itu adalah porsi. Banyak orang yang nggak sadar dengan porsi makan ketika mereka buka puasa, ketika mereka sahur, atau ketika mereka makan setelah taraweh. Ya, jadi selama bulan puasa ini, kalau teman-teman pengen berhasil, mau tidak mau, suka atau tidak suka, teman-teman harus sadar dengan porsi makanan yang teman-teman ambil. Ya, baik itu gorengan, terus pokoknya kalau udah takjil tuh, waduh, banyak-banyak semua makanan banyak ya. Tuh, kalau bisa for the evening meal ya, untuk makan beratnya sayur-sayuran setengah piring. Nah, jadi sayur-sayurannya banyakin, karbohidratnya seperempat aja, proteinnya seperempat. Jadi kalau teman-teman pakai piring bulat, bagi ini sayur-sayuran, ini karbo, ini protein. Nah, mendoan. Emang tuh Kak Neni mendoan mah tipis, memang mendoan kalau di Pontianak mendoan tipis, cuma tipisnya nggak seperti kalorinya tetap tinggi. Aduh ya Allah, gorengan udah naik lagi di sini. Gorengan di sini satu buahnya 1.600 guys. Mungkin di tempat teman-teman ada yang lebih mahal lagi atau ada yang lebih murah lagi. Ini naik semua. Heran mas. Wah tuh, buset. Masih aja. 2.500 beli 10 udah 25.000. 25.000 udah bisa dapat nasi lengkap. Aduh ya Allah. Ya, terus yang keempat teman-teman, selalu perhatikan kondisi kesehatan. Ini penting banget, terutama buat teman-teman yang ada GERD, ada MAH, kemudian ada penyakit yang berhubungan dengan kondisi tidak makan atau tidak minum. Jadi pastikan teman-teman tetap konsultasi ke dokter, teman-teman tetap konsumsi obatnya dengan rutin, sehingga teman-teman tetap bugar dan sehat selama teman-teman berpuasa. Ya. Dan nah ini yang paling penting teman-teman, bounce back. Ya, ada penelitian menarik bahwa hampir 65% orang-orang yang turun berat badan selama Ramadan itu mereka akan naik berat badan 2-3 minggu setelah Ramadan. Ya pasti teman-teman bisa lihat penyebabnya apa. Satu, udah tidak ada lagi jam atau waktu atau jendela makan. Ya, pada saat berpuasa kita makannya cuma pagi, sahur, terus malam. Tapi pada saat tidak berpuasa lagi, jendela waktu udah nggak
teratur lagi, kapanpun kita boleh makan, kapanpun kita boleh minum. Terus yang kedua, ada event Lebaran. Ya, pada saat event Lebaran itu kita benar-benar lebaran. Semua dimakan, semuanya enak, semuanya banyak sekali. Ada banyak orang juga yang sering ngomong ke saya, ini kan momen Lebaran setahun sekali, ngapain sih kita harus diet dan ngapain sih kita harus nggak nikmatin semuanya? Betul, saya setuju teman-teman. Saya adalah orang yang pro dengan kata-kata itu. Saya selama Lebaran nggak pernah yang namanya diet dan segala macamnya. Tapi saya sadar dengan apa yang saya mau makan. Nah, orang-orang yang bilang bahwa ini kan setahun sekali, nggak apa-apa lah nikmatin makanan selama bulan Syawal ini Lebaran. Tapi mereka nggak sadar dengan apa yang mereka makan. Di rumah ini makan ini, di rumah situ makan ini, di rumah semua rumah dimakan ya. Jadi kalau kita silaturahim, saya kadang teman-teman, yang pertama kalau saya yang pertama itu bekal botol minum sendiri ya. Terus yang kedua teh mix fiber dan lain-lain tuh nggak dibawa, selalu saya bawa di tas, ada tasnya. Nah, terutama buat teman-teman yang kemarin dapat promo tas, wah bisa dibawa tuh ya. Saya selalu bawa tas sendiri, jadi saya bawa minum sendiri. Kenapa? Karena nggak tahu sih di tempat teman-teman, kalau di Pontianak nih bertemu air putih itu susah banget gitu kalau di Lebaran. Entah kenapa. Lihat baru datang, assalamualaikum, udah disambut air kaleng. Ya, terus lihat meja makan, udah sambut es buah dan segala macam. Susah ketemu air putih, teman-teman. Makanya saya bawa botol minum sendiri, yang kadang yang 2 liter, itu bawa botol sendiri. Terus saya juga mengatur dan aware dengan apa yang saya makan. Misalnya di rumah ini saya udah makan nastar. Di rumah berikutnya saya nggak makan nastar lagi, karena saya udah makan nastar. Terus udah makan kacang goreng misalnya. Di rumah berikutnya saya nggak makan kacang goreng lagi. Jadi dengan saya sadar apa yang saya makan, ya saya tetap bisa menikmati Lebaran tanpa harus diet dan segala macamnya, teman-teman. Plus, yang paling penting, olahraga. Teman-teman harus tetap olahraga selama bulan puasa, selama bulan Syawal, selama Lebaran. Kenapa? Karena satu, terjadi peningkatan lemak di tubuh, ya kolesterol naik dan segala macamnya. 2, terjadi peningkatan gula darah yang tidak stabil, up and down, ya. Teman-teman datang ke rumah orang makan, gula darah naik, terus turun lagi. Teman-teman datang lagi ke rumah orang makan, naik, turun lagi. Dengan ketidakstabilan gula darah itu, kalau teman-teman nggak olahraga, akan banyak flek-flek di pembuluh darah yang terbentuk, yang akhirnya nanti justru ngebuat banyak penyakit hadir ketika teman-teman selesai berpuasa. Ya, olahraga penting banget. Yang ketiga, jelas, kalau kamu pengen dapetin hasil maksimal, lakukan defisit kalori. Defisit kalori ada berapa cara? 2 cara. Yang pertama, atur defisit kalorinya dengan pola makan. Yang kedua, bakar lebih banyak kalorinya. Ya, eat less or burn more. Ya, makan dengan diatur atau bakar lebih banyak. Jadi mau tidak mau harus tetap olahraga, teman-teman. Pagi-pagi boleh, atau sore-sore boleh, malam juga boleh. Intinya adalah pastikan teman-teman tetap harus berolahraga. Nah, saya rasa itu aja deh hari ini kita, teman-teman, tentang diet dan puasa. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada pagi hari ini. Kita nanti ketemu lagi di sesi berikutnya. Kita akan bahas tentang anti lebar selama Lebaran. Ya, nanti saya akan ada share beberapa tips dan beberapa artikel terkait bagaimana bisa maintain berat badan selama Lebaran ataupun maintain berat badan selama liburan. Kemudian kita juga akan bahas satu webinar lagi, teman-teman, satu breakfast virtual club lagi tentang olahraga yang bisa teman-teman lakukan selama nanti after puasa. Jadi teman-teman tetap back on track ya, dan maintain berat badannya. Terima kasih atas kehadirannya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Bye-bye. Long weekend.